Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 204 10502014 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdullah Dunafis LCMI, di mana kami sebagai mahasiswa diwajibkan untuk memberikan video tanggapan mengenai materi yang beliau sampaikan yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian: sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi OJK ini adalah lembaga yang didirikan negara yang bertugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan, entah itu pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan yang lain. Asas-asas otoritas jasa keuangan. 1. Asas independensi. Artinya, OJK ini melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. OJK bekerja secara profesional dan objektif tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Yang kedua ialah asas kepastian hukum. Artinya, OJK bekerja secara pasti. OJK secara jelas mengetahui apa yang mereka lakukan, apa tugas mereka, apa fungsi mereka, itu sudah ditetapkan di UU. Yang ketiga ialah asas kepentingan umum. Di sini OJK akan memberikan pengawasan penuh terhadap nasabah atau pihak konsumen. Terus yang keempat ialah asas keterbukaan. OJK secara terbuka memberitahu peraturan, fungsi, dan tugasnya kepada publik. Yang kelima ialah asas profesionalisme. OJK harus bisa bekerja secara profesional, objektif, potensi yang tinggi, memiliki pengetahuan luas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas lembaga keuangan. Yang keenam ialah asas integritas. Jadi orang yang mempunyai jabatan di OJK ini adalah orang-orang yang jujur, orang yang taat peraturan, orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketujuh ialah asas akuntabilitas. Intinya, apa yang mereka lakukan terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan terdokumentasi dengan baik. Tugas OJK itu ada 3, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK itu ada 10. 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua ialah membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga ialah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat ialah mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima ialah mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam ialah membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh ialah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan ialah OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan ialah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir ialah OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.